أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأكرمنا بخلافته من جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap pengurus dan jamaah salat zuhur Masjid Al-Amanah rahimakumullah, wabil khusus sahibul mukarram, sahibul fadilah al-mukarram al-ustad Ridwan, wasilah beliau al-fakir ada di tempat yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh dengan rahmat Allah ini, dan lewat kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama senantiasa kita meningkatkan kualitas daripada keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Jalla Jalaluh, seraya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa mengkucurkan rahmat dan inayahnya kepada kita bersama. Salawat beserta salam semoga terlimpah tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada sanak keluarga dan para sahabatnya, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya ila yaumil kiamah nanti. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan satu iringan doa kita bersama, duduk dan hadirnya kita di Baitullah ini, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang sudah maupun yang akan kita laksanakan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan kita, dosa-dosa kita zahir maupun batinnya, serta ketidaksempurnaan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah,
At-tamulillah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan segala kekurangan, kekhilafan kita, dosa dan kesalahan kita, serta ketidaksempurnaan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak selepas solat zuhur kita duduk sebentar mendengarkan kajian dari guru-guru kita, dari para penceramah, dari para dai dan mubaligh, baik yang kondang maupun yang kondangan. Kalau dai kondang banyak Pak, kalau yang lagi ngomong nih dai kondangan, diundang saya datang, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita rasakan saat ini sampai detik ini Pak. Dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau coba-coba mau menghitung nikmat Allah, berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, dari bangun tidurnya kita sampai kita tidur lagi nanti, itu nggak bakalan mampu kita menghitungnya Pak. Namun pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir menyampaikan ada dua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan orang, kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan manusia, kalau banyak berarti nggak dikit Pak, kebanyakan manusia kata Nabi mereka itu lalai, bahkan mereka itu tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Nikmat apa? Yang pertama nikmat as-sihhah, nikmat sehat. Nikmat sehat wal afiat ini adalah nikmat yang tiada tara. Saat ini kita berada di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kepengen untuk datang ke masjid mendengarkan kajian semacam ini, namun mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini kayaknya lapar semuanya. Kita yakin Pak, duduk hadirnya kita di majelis yang mulia ini pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Kalau nggak izin Allah Subhanahu wa taala, mana bisa kita untuk datang ke masjid? Apalagi selesai sholat zuhur kemudian duduk sejenak mendengarkan kajian. Ini subhanallah, ini nggak sembarangan orang Pak. Ini yang hadir di dalam kajian ini setiap Rabu, kajian ini bukan orang-orang sembarangan, orang pilihan Allah. Amin dong ya Rabbal. Untuk manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala nggak gampang. Nah, kita terpilih nih menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang pandai di dalam
menggunakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat. Bahkan yang hadir ini bukan sekadar sehat, sehat walafiat. Tuh. Jadi kalau kita ditanya, Pak, apa kabar? Sehat walafiat. Semua kalau cuma sekadar sehat doang, mohon maaf, di luaran sono masih banyak orang-orang yang pada sehat tapi nggak mampu untuk ke masjid, betul nggak? Untuk duduk di dalam kajian semacam ini nggak gampang. Ini perlu yang namanya sehat walafiat. Orang sehat itu orang yang dapat melaksanakan kegiatan dalam kesehariannya, dan afiat itu adalah orang yang pandai menggunakan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mereka diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi enggak afiat. Mereka tidak pandai di dalam menggunakan nikmat kesehatan tersebut. Kalau cuma hanya sekadar sehat doang, tukang copet, tukang rampok, tukang apa lagi tuh, macam-macam deh, itu sehat semua tuh. Kalau nggak sehat gimana mau nyopet dia? Kalau nggak sehat bagaimana mau ngerampok dia? Inna lillahi wa inna ilaihi. Akan tetapi kenikmatan sehat mereka tidak gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Hari ini, saat ini kita gunakan nikmat sehat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, nikmat sehat. Yang kebanyakan orang, kata Nabi, mereka itu tertipu dengan nikmat sehat. Seakan-akan nikmat sehat itu akan selamanya ada pada diri mereka. Padahal nggak mungkin selamanya, Pak. Nggak mungkin seseorang itu sehat terus, nggak. Ada kalanya seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya sakit. Betul. Akan tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mu sehat mu sakit, tetap dia bersyukur kepada Allah. Karena bila mana mereka orang yang beriman diberikan sakit oleh Allah, itu diangkat 4 hal dalam dirinya. Yang pertama, orang sakit itu diangkat keceriaannya. Orang sehat ceria, orang sakit nggak ceria. Yang kedua, orang yang sakit itu diangkat tenaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit ngangkat handphone aja nggak kuat. Handphonenya berdering tuh, tolong angkatin deh, saya nggak kuat. Betul nggak? Tapi begitu sehat bisa dia ngangkat. Jangankan handphone, meja ini diangkat sama dia. Masya Allah. Yang ketiga, orang sakit diangkat indera perasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nih, kita yang sehat nih, ya, saat ini dalam keadaan sehat walafiat, betul. Mau makan apa aja nih, habis sholat, habis kajian ini, bisa nggak? Bisa. Nah, itu namanya sehat walafiat. Tapi orang sakit nggak bisa. Makanya orang sakit jangan ditawarin macem-macem. Kadang nih Pak, anak datang ke orang tuanya lagi sakit, didatengin, ya. Orang tuanya udah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, ditanyain, Pak mau makan apaan? Papa mau makan apa? Ibu mau makan apa? Udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, ditanya
Mau makan apaan? Lagi sehat, tanya lagi sehat. Betul? Makanya kalau kita seorang anak nih tengokin orang tua kita, ibu atau ayah kita lagi sehat, tengokin, tanya apa yang mau dimakan, apa yang dia mau diminum, toh baru toh. Jangan udah sakit ditanya, bapak mau makan apa? Jangankan makan, ya, jangankan mau makan sate, makan sop, air aja udah susah lewatnya. Ya Allah ya Karim. Anak tanya macam-macam, ya, mau makan martabak pak, martabak lagi, ya, udah sakit gigi. Ya Allah ya Karim. Nah, yang keempat, orang sakit itu diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang sakit ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 yang diangkat tadi dikembalikan oleh Allah, 1 nggak dikembalikan. Indra perasanya dikembalikan oleh Allah. Makanya orang sehat begitu sehat minta sate padang, minta sop, ya, minta tongseng. Wah, Masya Allah, sehat. Dari sakit kembali sehat. Orang sakit yang kembali sehat, tenaganya dikembalikan oleh Allah, keceriaannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak dikembalikan oleh Allah? Dosa yang tadinya diangkat oleh Allah tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu berkahnya orang sakit, Pak. Jadi jangan dikatakan sakit itu musibah, ya. Jadi sakit itu adalah penggugur dosa, Pak. Jujur nih, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kita punya dosa nggak? Dikit apa banyak? Masya Allah, ya. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Amanah jujur, ya. Kalau rakyat Indonesia kayak begini semuanya, insya Allah berkah ini Indonesia, amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat Allah yang pertama yang kebanyakan manusia, kata Nabi, mereka itu lalai bahkan tertipu dengan nikmat sehat. Tertipu dengan nikmat sehat, ya. Nggak sedikit orang, Pak, kemana aja nyampe, tempat-tempat hiburan kemana aja sampai dia, ya, sampai ke luar negeri sampai, tapi ke masjid nggak pernah sampai. Ada nggak? Ada nggak? Mana itu orangnya? Nggak ada di sini, ya. Masya Allah. Ini yang hadir ini alhamdulillah hamba-hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW yang pandai menggunakan nikmat sehat walafiat, amin ya rabbal. Nah, itu nikmat yang pertama, nikmat sehat walafiat. Ini sekedar pengingat aja kepada kita nih, bahwasanya nikmat sehat walafiat itu adalah nikmat yang tiada tara, orang nggak bakalan mampu untuk ngebayarnya, ya. Ada orang sekarang, Pak, di rumah sakit itu semuanya udah serba selang semuanya, udah serba selang semuanya, badannya bahkan udah semua diselangin, ya. Kemudian ditawarin nih sama jamaah Masjid Al-Amanah, ada yang mau gantiin dia nggak? Hah? Ada nggak yang mau gantiin dia? Dikasih duit 1 miliar? Hah? Nggak ada juga. Ya Allah, berarti nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita lebih daripada 1 miliar. Betul? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
begitu besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur kepada aku, kata Allah. Sedikit. Maka alhamdulillah kita ini yang hadir termasuk kelompok yang sedikit. Karena kelompok yang sedikit itu kelompok pemenang, Pak. Betul nggak? Di Gelora Senayan itu ada sepak bola kesebelasan, 11 lawan 11. Itulah pemenangnya. Ribuan penontonnya, supporternya ribuan. Itu pemenang bukan? Bukan. Ya. Yang bakalan dapat piala yang main. Yang ditepukin tangan pemain. Yang bakalan dapat hadiah pemain. Yang berantem supporternya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Karim. Kelompok yang sedikit kelompok pemenang. Maka yang hadir ini, yang sekarang ini hadir di Baitullah ini kelompok pemenang. Amin. Ya Rabbal, kita doain Pak, mudah-mudahan banyak saudara-saudara kita yang dapat masuk ke masjid ini menjadi pemenang. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang pertama, kata Nabi, yang kebanyakan manusia melalai bahkan tertipu mereka. Ada orang jamaah saya jarak 1 meter baru dia ngelihat kita. Jarak 5 meter jamaah saya, nenek-nenek di Potojok di pembangunan, ya. Itu jamaah saya jarak 1 meter baru kelihatan. Pak Ustadz, katanya. Tadi jarak dari pintu tuh kemarin nggak lihat dia. Begitu udah jarak 1 meter, Pak Ustadz, baru kelihatan. Jarak 10 meter nggak kelihatan. Ya, nenek-nenek. Kenapa? Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mulai diangkat oleh Allah. Betul nggak? Ya Allah. Kacamata kita, Pak, kacamata itu walaupun harganya mau puluhan juta bahkan ratusan juta, itu kacamata, kalau matanya kagak ngelihat nggak bisa juga melihat. Betul nggak? Kita nih dikasih handphone harganya puluhan juta, ya. Ini kita bicara nikmat Allah. Dikasih handphone nilainya puluhan juta, yang termahal. Kuotanya dikasih 5 juta. Ya. Habis itu ada masuk telepon. Kita jawab, "Halo? Halo?" Udah 10 kali halo kita nggak dengar. Padahal handphonenya baru. Kuotanya ada. Yang bermasalah apaan? Yang bermasalah pendengarannya. Jadi handphonenya mau semua mahal apapun harganya, kalau pendengarannya nggak bisa, tetap aja nggak dengar, Pak. Namun berapa banyak orang, alhamdulillah handphone saya yang terbaru, ya, alhamdulillah. Dia syukuri itu handphone, tapi pendengarannya jarang disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang lebih berharga handphonenya atau pendengarannya.
pendengarannya yang lebih mahal Pak, pendengaran kita. Ya Allah. Ya. Nih kita bicara tentang nikmat Allah. Baru satu nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita, mampu kita untuk menghitungnya? Gak bakalan mampu kita untuk menghitungnya. Maka tidak ada kata yang pantas terucap oleh lisan kita yang mulia kecuali untayan tasyakur yang seagung-agungnya kepada Allah dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Nih kalau nikmat sehat ini kalau disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita, Pak. Yakin enggak, Pak? Ini Al-Qur'an. Ya. Kalau udah Allah yang berjanji, pasti enggak? Pasti, Pak. Beda sama manusia punya janji, betul. Ini kan lagi musimnya nih Pak, lagi musim. Musim apa nih sekarang? Hah? Musim kampanye, ya. Pilkada, Pak. Pilkada sama pilkabe bedanya tipis, Pak. Kalau pilkabe, kalau lupa jadi. Kalau lupa, jadi. Tapi kalau pilkada, kalau jadi lu, itu kebanyakan. Tapi enggak semua, ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang pertama yang begitu yang Allah berikan kepada kita yang saat ini dapat kita rasakan adalah nikmat sehat. Sehat walafiat ini adalah nikmat dari Allah yang tiada tara. Maka mari sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat sehat walafiat. Kalau nikmat sehat walafiat ini kita syukuri kepada Allah, maka pasti la azidannakum, kata Allah, pasti aku akan tambahkan nikmatnya kepada Allah. Allah tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Nah, nikmat yang kedua kata Nabi, yang kebanyakan manusia, ini udah berdasarkan survei, Pak. Ya, Rasulullah bicara lebih kurang 14 abad tahun yang silam, kenyataan sekarang ini. Berapa banyak orang tidak pandai, kurang pandai di dalam menjalankan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya nikmat sehat. Yang kedua kata Nabi, berapa banyak orang kurang pandai di dalam menjalankan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua adalah nikmat wal faragh, nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan. Jadi kesempatan itu adalah suatu nikmat yang betul-betul berharga yang Allah berikan kepada kita. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita nih. Sholat zuhur berjamaah, habis itu mendengarkan kajian. Ini nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang kalau ini kita syukuri terus, nikmat kesempatan ini Allah akan berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak orang, kata Nabi, ya, katsirun minan nas, kebanyakan manusia, ya, mereka itu maghbunun, tertipu dengan nikmat kesempatan. Sudah diberikan sehat walafiat, sudah diberikan nikmat sehat oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah. Muazin tadi panggil, hayya 'alas shalah. Muazin azan itu hakikatnya panggilan Allah. Hakikatnya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita, mereka abai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka diberikan
diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Ya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin nih Masjid Al-Amanah nih Jumat penuh. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Kalau pengurus lihat jamaah penuh nih, wah ini masjid seakan-akan ini perlu ditingkat, jamaahnya penuh. Ya, saya dari Sumatera Pak, ada guru kita, imam besar kita, ulama besar kita, ya, Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau pernah mengatakan, kalau Anda ingin melihat orang Islam, kalau Anda ingin melihat orang Islam, lihatlah di waktu sholat Jumat. Dimanapun masjid, dimanapun tempat digelar sholat Jumat, jamaahnya penuh. Itu umat Islam, kata Profesor Dr. Buya Hamka. Tapi kata beliau, kalau Anda ingin melihat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda ingin melihat orang yang beriman kepada Allah, lihatlah di waktu salat subuh. Salat subuh Masjid Al-Amanah gimana Pak? Alhamdulillah 4 saf. Kalau dideretin ke belakang penuh nih jamaah. Penuh masjid. Masya Allah. Ya, itu rata-rata dimanapun. Ya, di negeri kita ini kayak begitu. Sudah digalakkan gerakan sholat subuh berjamaah, akan tetapi berat bagi orang Islam untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Berat Pak. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang imannya tidak kuat dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak mereka menarik selimutnya ketimbang mereka melepaskan selimutnya di waktu subuh. Betul apa betul? Nah, ini kita lihat. Padahal ini nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ini kita yang alhamdulillah yang masih hidup di dunia, di mana jeritan orang-orang yang ada di alam kubur. Cuma kita doang yang nggak dengar Pak, manusia dan jin yang nggak dengar. Binatang, tumbuhan yang lainnya dengar tuh jeritan orang-orang yang di alam kubur. Percaya apa kagak? Kalau nggak percaya mati aja dulu. Iya. Apa jeritan orang di alam kubur? Ya Allah, kembalikan hamba ke atas dunia walaupun sesaat, niscaya kami akan beriman kepada Engkau dan beramal soleh. Ini jeritan orang di alam kubur, minta sesaat dibangkitkan di alam, dari alam barzahnya ke alam dunia, walaupun sekedar hanya berucap la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang kita baca ini bila mana ditimbang Pak, lebih berat kalimat la ilaha illallah ketimbang daripada dunia serta isinya. Subhanallah. Dunia serta isinya Pak, dengan kalimat la ilaha illallah lebih berat kalimat la ilaha illallah timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa enggak menjeritnya orang di alam kubur yang menyesal mereka, kenapa dulu di atas dunia ketika mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk berucap kalimat la ilaha illallah, mereka tidak perbanyak kalimat la ilaha
illallah. Nah sekarang nih alhamdulillah kepada kita yang sekarang ini yang masih Allah berikan kesempatan, yuk sama-sama kita perbanyak zikrullah ya. Insya Allah demi Allah ini akan menyelamatkan kita di alam dunia dan menyelamatkan kita nanti kelak di akhir hayat kita, dan menyelamatkan kita nanti di alam barzah, dan menyelamatkan kita nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan segenap jamaah yang hadir saat ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang pandai menikmati, yang pandai menggunakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap kajian yang diadakan di masjid ini baik siang maupun malam maupun pagi, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus dan DKM Masjid Al-Amanah dan jamaah Masjid Al-Amanah dan orang-orang yang berpartisipasi dengan kegiatan ini, insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi kesulitan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan kelak nanti di akhir hayat kita Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah. Ya farzul gham ya kasifal gham ya dafil bala ya rahman ya dafil bala ya rahim ya dafil bala ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Aminna ala dinil Islam, aminna ala dinil Islam, aminna ala dinil Islam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ifali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, sesuai dengan pesanan jam 1 kurang 10 menit untuk selesai kegiatan ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari Al-Fakir. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.